Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, gimana nih kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik aja ya. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber dari Ketua UKM Formasi. Nah, mungkin langsung aja kita sapa narasumber kali ini. Halo Kak Ragil. Halo, Bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Nah, untuk kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Kak? Sibukannya ya setelah kemarin menjalankan PBAK ya mungkin sekarang kembali lagi ke kesibukan kita ngurus organisasi gitu tuh. Oke. Oh iya Kak, kan kemarin kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Ya, Nah, kita akan menanyakan seputar kemerdekaan. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Kak. oke. Oke. Bagaimana Kak Ragil melihat pentingnya perayaan Hari Kemerdekaan dalam membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat? Ya, mungkin kalau kita berbicara peringatan hari 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan Indonesia, yang mana mungkin tidak usah kita ragukan lagi terkait hari kemerdekaan itu. Selain mungkin dari masyarakat biasa pun ikut merayakan gitu ya. Kemarin pun di tanggal 17 itu di Istana Kemerdekaan mungkin merayakan juga, yang mana diisi oleh beberapa acara mungkin kan, dan juga di kalangan masyarakat mungkin tidak asing lagi ketika kita berbicara 17 Agustus itu ada perayaan-perayaan yang memang eh, mereka buat gitu tuh. Berbicara nasionalisme mungkin bukan hanya pejabat publik saja gitu yang mempunyai sifat nasionalisme. Mungkin masyarakat biasa pun mempunyai sifat itu. Yang kita tahu hari ini terkait eh, apa sih nasionalisme itu, bagaimana terkait nasionalisme dengan kemerdekaan mungkin kan. Ya, kita lihat gitu semangat kita untuk menyambut hari kemerdekaan itu sangat meriah di kalangan-kalangan masyarakat, mau masyarakat kota ataupun masyarakat desa gitu ya. Ya mungkin mereka mempunyai semangat yang lebih mungkin daripada pejabat-pejabat mereka kan. Ya mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Next pertanyaan selanjutnya ya Kak. Menurut Kak Ragil, nah apa pesan dan nilai-nilai historis yang dapat kita ambil dari perjuangan pahlawan yang memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia? Pesan kita mungkin kita sebagai orang yang hanya bisa menikmati sejarah daripada kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Betul. pejuang-pejuang kita, ya mungkin pesan saya adalah bagaimana caranya kita bisa membangkitkan jiwa-jiwa para pejuang kita, darah yang mana sudah diteteskan oleh para pejuang-pejuang kita. Jangan sampai kita itu melupakan yang namanya sejarah terkait kemerdekaan gitu tuh. Mungkin itu sih untuk pesan kepada generasi muda khususnya gitu kan. Cukup. Oke, next. Seiring dengan perkembangannya zaman nih, menurut Kak Ragil, peran penting teknologi dan media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai kemerdekaan dan cinta tanah air kepada generasi muda apa tuh Kak? Ya mungkin peran penting yang harus kita apresiasi adalah, ya hari ini kita lihat berbagai media sosial bisa menyebarkan informasi terkait kemerdekaan di berbagai media ya. Ada media Facebook, TikTok dan yang lain-lainnya. Bahkan hari ini kita gampang menyebarkan itu lewat TikTok gitu kan. Berbagai perlombaan yang bisa disebarkan, berbagai sejarah-sejarah kemerdekaan yang bisa disebarkan lewat media, yaitu sangat bagus menurut saya peran media sosial terhadap ataupun peran teknologi sekarang itu terhadap penyebaran entah itu penyebaran sejarah terkait bangsa kita ataupun penyebaran terkait perayaan kemerdekaan gitu tuh. Kita percayalah bahwa Indonesia maju jika sumber daya manusia Indonesia ini mampu mengatasi ilmu pengetahuan teknologi, dan juga kita harus bangga gitu dengan jati diri kebudayaan asli Indonesia ini. Ya, Oke, cukup. cukup. Oke, next Kak, bagi Kak Ragil nih, apa momen atau aspek dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling menginspirasi dan sebaiknya tidak kita lupakan gitu Kak? Ya, mungkin momen yang paling menginspirasi
kita ya, momen yang menginspirasi mungkin saya melek terkait kemerdekaan mungkin ketika masuk kampus gitu ya. Karena ketika SMA ataupun ketika SMP kita hanya menonton video dokumenter saja gitu tuh terkait kemerdekaan tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari sejarah perjuangan-perjuangan para pahlawan itu seperti apa gitu tuh. Yang menarik bagi saya adalah penculikan Soekarno ketika tanggal 16 Agustus yang mana pemuda itu minta para pemuda yang waktu itu ada gitu meminta untuk segera mendeklarasikan naskah proklamasi yang harusnya diselenggarakan kalau nggak salah tanggal 21 atau tanggal 24 Agustus gitu tuh. Maka pada waktu itu Soekarno diculik oleh para pemuda Indonesia. Bagaimana caranya? Segera deklarasikan sekarang. Nah, waktu itu tanggal 16 Agustus dideklarasikan oleh Soekarno. Akan tetapi timbul lagi pertanyaan, kenapa mungkin kalau misalkan dideklarasikan dan disaksikan oleh hanya 10-12 pemuda saja, saya rasa tidak cukup. Mari kita deklarasikan pada tanggal 17 Agustus nanti di hadapan semua para penduduk negara Indonesia. Mungkin itu yang menginspirasi saya ya terkait kemerdekaan. Dan kita sebagai bangsa yang luas lah hari ini gitu tuh, ya harus menghargai jasa pemuda, jasa kiai dan juga jasa seluruh penduduk Indonesia. Mungkin itu. Wah, luar biasa. Oke, Sigmania, kita dari tadi sudah membahas tentang kemerdekaan. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Kak Ragil ini. Oke, saya Ica, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.